Oh, silahkan Mbak Hilda, mau dicatat boleh? Silahkan saja. Baik, langsung saja ya kita mulai. Nanti teman yang lain bisa menyusul. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, saya persilahkan. Ya, selesai. Baik, langsung saja. Hari ini pembelajaran kita adalah IPA ya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan, misalnya ikan dan cacing tanah. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Dan yang kelima, terakhir, teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, di sini bisa dilihat ya pada PowerPoint saya peta konsepnya. Organ contohnya di sini ada 3. Pertama, pernafasan, pencernaan, peredaran darah. Nah, pada pernafasan ini kita ambil 2 contoh, yaitu pada manusia dan pada hewan. Pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan untuk hewan kita ambil contoh pada ikan dan cacing. Nah, pernafasan pada ikan berupa insang, sedangkan pada cacing berupa kulit. Untuk pencernaan pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimia. Yang keduanya memiliki susunan yang sama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, dan usus besar. Lalu pada peredaran darah, alat peredaran darah dibagi juga menjadi 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu organ pernapasan manusia dan hewan. Organ pernafasan manusia dan hewan ini kita bagi menjadi 3 nantinya. Yang pertama, organ pernafasan manusia. Yang kedua, gangguan pernafasan. Yang ketiga, organ pernafasan hewan. Baik, langsung saja kita masuk pada yang pertama, organ pernafasan manusia. Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Kegiatan bernafas inilah yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada peta konsep. Lalu lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ pernafasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, proses menghirup dan mengembuskan udara itulah yang dinamakan bernafas. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsi dari rambut halus itu sendiri adalah untuk menyaring udara. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga mulut terdapat juga alat pengatur suhu. Nah, yang mengatur kesesuaian tubuh dan kelembapan udara.
Sudah jelas sampai di sini? Kita lanjut ya. Nah, seperti inilah gambar hidung. Ini merupakan lubang hidung depan. Nah, ini lubang hidung belakang yang nanti akan menyalurkan udara. Lalu yang kedua atau yang B, tenggorokan. Udara pertama kali masuk melalui faring. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih lihat dulu gambarnya. Nah, ini dia, faring. Ya. Jadi udara pertama kali masuk melalui faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara rongga mulut dan rongga hidung. Ya. Nih, faring ini merupakan persimpangan dari rongga mulut. Ini rongga mulut. Dan ini rongga hidung. Ya. Udara dari faring melewati laring melalui trakea. Nah, udara yang dari faring ini, udara yang bentar kita balik. Nah, udara dari faring melewati laring menuju trakea. Nah, di dalam trakea terdapat selambut lendir dan sel berambut getar. Nah, rambut getar ini berfungsi untuk menolak debu dan benda asing. Debu dan benda asing dapat masuk bersama dengan udara. Nah, akibat tolakan secara paksa itu yang akan membuat kita batuk atau bersin. Jadi kalau kita bersin atau batuk itu berarti ada debu atau benda asing yang masuk bersama udara yang kita hirup. Seperti ini ya gambaran tenggorokan tadi ya. Ini faring. Nah, ini laring dan ini trakea. Selanjutnya, nih. Trakea bercabang menjadi 2 cabang batang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Percabangan tersebut adalah bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kedua bronkus tadi menuju ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru bronkus bercabang lagi. Nah, cabang-cabang dari bronkus ini yang disebut bronkiolus. Nah, bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus. Adapun bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Jadi yang kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan yang kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah, pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara. Gelembung-gelembung itulah yang disebut alveolus. Nah, dinding alveolus ini mengandung kapiler darah. Dan melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu alat pernapasan manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru sebetulnya merupakan sekumpulan gelombang alveolus. Dia terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Nah, sekat rongga badan ini membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Dan paru-paru dilindungi juga oleh tulang rusuk dan tulang dada. Nah, proses pernafasan terdiri atas 2 tahap, yaitu menghirup udara atau disebut dengan inspirasi dan mengembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi. Jadi untuk memudahkan kita menghafal ya, kalau in itu berarti masuk, X itu berarti keluar. Nah, kalau inspirasi berarti itu menghirup udara,
Sedangkan ekspirasi menghembuskan udara. In artinya masuk, eks keluar. Lalu pada tahap inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, sehingga rongga dada membesar, paru-paru pun mengembang. Nah, udara itu masuk. Sedang pada tahap ekspirasi, diafragma dan otot dada relaksasi atau istirahat. Jadi rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, karena udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, proses pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada terjadi akibat kontraksi otot antar tulang rusuk. Dan yang kedua, pernafasan perut terjadi akibat kontraksi diafragma. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan terjadi akibat udara kotor yang dihirup manusia, sehingga berdampak bagi kesehatan, terutama yang ada hubungannya dengan alat pernafasan. Gas CO atau yang disebut dengan karbon monoksida dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, bila gas tersebut terhirup, akan menghalangi darah mengikat oksigen, sehingga oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh terikat. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasa sesak. Berarti kalau kita sesak nafas itu karena banyaknya gas CO2 yang kita hisap. Nah, berarti kita mungkin sesak nafas. Salah satu penyebabnya adalah itu. Nah, demikian juga dengan gas CO2 atau yang disebut dengan karbon dioksida. Bila melebihi, menyebabkan tumbuhan tidak lagi mampu mengubah CO2 menjadi O2. Tahu ya apa yang dimaksud O2 ya? Oksigen. Nah, bila karbon dioksida banyak sekali melebihi O2, maka tumbuhan ini tidak akan mampu untuk mengubahnya. Nah, sisa-sisa CO2 akan membentuk isolasi atmosfer, sehingga menghalangi kembalinya panas bumi. Hal inilah yang menyebabkan panas bumi meningkat. Baik, sebelum kita masuk ke organ pernafasan hewan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk pada organ pernafasan hewan. Yang pertama, ikan. Jadi ikan bernafas menggunakan insang. Nah, insang ikan itu berjumlah 4 pasang. Letak insang ada di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Nah, proses pernafasan pada ikan yaitu air masuk ke rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Kemudian air dikeluarkan kapiler darah pada insang. Sedang karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini terjadi saat air melewati insang. Nah, seperti ini. Jadi air ini masuk, dia membawa O2. Nah, ini yang disebut insang. CO2-nya dikeluarkan melalui insang tersebut. Nah, untuk contoh pernafasan pada hewan yang kedua itu cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Seperti pada gambar ini ya. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Ya, ini.
cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit. Nih, bisa kita lihat pada gambar ya. Dia masuk dan keluar melalui kulit. Maka cacing sering kita jumpai pada tempat basah. Karena tempat basah dan lembab mempermudah pernafasan pada cacing. Nih, bisa kita lihat pada gambar. Jadi, oksigen yang masuk melalui kulit, begitu juga dengan karbon dioksida yang keluar melalui kulit. Kita masuk pada ke subbab yang kedua. Lah, sebelum masuk ke subbab yang B, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung saja ya. Kita masuk ke subbab yang B, yaitu organ pencernaan makanan manusia. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama, proses pencernaan makanan. Yang kedua, susunan alat pencernaan. Yang ketiga, hubungan makanan dan kesehatan. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 2. Yang A, pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Nah, proses ini dilalui melalui gigi-gigi. Saat melewati kerongkongan, makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Kemudian yang B, pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, proses kimiawi ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim inilah yang berguna untuk memudahkan makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, jadi perbedaan pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi, yaitu kalau mekanis dia terjadi di dalam mulut dan kerongkongan, sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi terjadinya di mulut, lambung, dan usus. Nah, yang kedua, nih, susunan alat pencernaan. Proses pencernaan makanan didukung oleh susunan alat pencernaan. Susunan alat pencernaan makanan diuraikan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar ya. Yang pertama, rongga mulut. Ini rongga mulut. Yang kedua, gigi. Ini gigi. Yang ketiga, kelenjar ludah. Yang keempat, ini kerongkongan. Yang kelima, lambung. Ini lambung. Yang keenam, kelenjar pankreas. Ini yang kecil ini, seperti daun bentuknya. Ini kelenjar pankreas. Yang ketujuh, hati. Nih, hati. Yang kedelapan, kantong empedu. Lalu yang kesembilan, usus halus. Ini usus halus ini. Bentuknya ini kecil-kecil kayak cacing. Yang 10, nih usus besar. Ya, ini yang besar ini. Usus besar. Yang 11 ini adalah usus buntu. Ini yang sini nih, yang ujung ini.
Sedangkan yang 12 ini adalah umbai cacing. Nih, umbai cacing. Dan yang ke-13, yang terakhir adalah anus. Nah, ini tolong diperhatikan ya, dihafalkan, diingat-ingat, siapa tahu nanti keluar pada saat UAN atau ujian. Kita lanjut ya, berikutnya. Kita masuk yang pertama, yaitu rongga mulut. Nah, rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Gigi berguna untuk menghaluskan makanan yang kasar. Nah, gigi ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, fungsi ketiga jenis gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gigi seri letaknya pada susunan paling depan. Bentuknya seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Gigi seri di depan yang ini. Nih, yang depan ini, 2 ini bentuknya seperti kapak ini. Nih. Lalu yang kedua, gigi taring. Letaknya di sebelah samping gigi seri. Yang ini. Nah, yang ini. Bentuknya runcing dan berguna untuk merobek atau mengoyak makanan. Lalu yang ketiga, gigi geraham. Letaknya di susunan gigi belakang. Bentuk permukaannya lebar ini ya. Nih, gigi geraham ini. Bentuk permukaannya lebar dan bergelombang. Dan berguna untuk mengunyah makanan. Nah, ini untuk, bisa kita lihat pada gambar ya. Ini gambar gigi. Nah, dalam gigi pun terdapat susunan-susunan seperti email, nih paling atas sendiri. Lalu tulang gigi atau yang disebut dengan dentin. Ya, ini rongga gigi atau puba. Kemudian gusi. Lalu semen gigi. Nih, semen gigi yang ini. Nih. Lalu tulang rahang, ini tulang rahang. Nih, tulang rahang. Kemudian pembuluh darah atau urat saraf. Lanjut berikutnya. Lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Nah, fungsi lidah ini untuk mengatur letak makanan saat mengunyah. Lidah juga membantu untuk menelan makanan. Di dalam lidah ini dilengkapi dengan saraf peka terhadap rasa. Bisa kita lihat pada gambar ya. Nih. Pada ujung lidah ini adalah perasa manis. Yang nomor 4. Nah, lalu yang di pangkal lidah ini perasa pahit, yang nomor 1 ini. Nah, yang nomor 2 ini samping ini perasa asin pada lidah. Nah, untuk nomor 3 ini perasa asam. Itu lidah. Lalu kita lanjut berikutnya. Nah, air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah.
Kelenjar ludah ada dua bagian, yaitu kelenjar ludah bagian atas dan bagian bawah. Air liur ini berfungsi melicinkan dan membasahi makanan agar mudah ditelan. Nah, di dalam air liur ini mengandung enzim pektialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat secara kimiawi. Nah, hal ini bisa kamu coba dengan mengunyah nasi. Nah, saat kita mengunyah nasi kan semakin lama terasa manis. Kenapa begitu? Karena enzim tersebut mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu yang B, kerongkongan. Ya, kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dan dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas atau disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini yang disebut gerakan meremas-remas. Gerakan peristaltik ini dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, celah kerongkongan seperti lorong sepanjang kira-kira 20 cm. Ya, bisa kita bayangkan sendiri ya. Kita lihat penggaris ya, sepanjang 20 ya, sepanjang itulah dinding kerongkongan. Kira-kira sepanjang itu. Coba kita lihat penggaris. Dan kerongkongan ini sangat lentur dan elastis sehingga mampu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nih, bisa kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, nih kerongkongan. Ini makanan masuk, lalu ini kontraksi, maju terus, didorong terus hingga akhirnya masuk ke lambung. Untuk yang berikutnya, C, lambung atau disebut juga atau perut besar. Lambung ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nih, kita lihat gambarnya. Nah, lambung ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung ini makanan akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Nah, di dalam lambung makanan juga akan dicerna secara kimiawi. Pencernaan yang terjadi di dalam lambung ini akan menghasilkan zat oleh dinding lambung. Getah lambung, jadi yang dihasilkan oleh lambung adalah getah lambung. Nah, getah lambung mengandung 1. Enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 2. Enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. 3. Asam klorida untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, itu tadi lambung atau yang disebut juga dan perut besar. Lanjut berikutnya, usus 12 jari. Usus 12 jari. Ada yang tahu kenapa disebut usus 12 jari? Mbak Elda atau Mbak Aisyah, ada yang tahu kenapa disebut usus 12 jari? Disebut usus 12 jari karena panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Nah, jadi panjang usus ini tuh kira-kira tuh 12 jari orang dewasa, makanya disebut dengan usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari ini makanan dicerna kembali. Nah, pencernaan
yang terjadi dalam usus ini dibantu dengan getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu itu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak. Sedangkan getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berguna dalam proses memecah berbagai makanan. Nah, berikut ini adalah enzim-enzim yang terkandung dalam getah pankreas. Yang pertama, enzim amilase. Di sini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Lalu yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga adalah enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Lanjut yang berikutnya. Itu usus halus. Nah, usus halus ini merupakan usus terpanjang dari saluran pencernaan. Di dalam usus halus, proses pencernaan makanan itu sangat lama karena usus tersebut panjang sekali ya. Proses pencernaan makanan terjadi secara sempurna di dalam usus halus ini. Nah, pencernaan makanan yang terjadi dalam usus ini hancur hingga menjadi sari-sari makanan. Penyerapan sari-sari makanan berlangsung di usus halus. Lanjut yang ke F, usus besar. Nah, panjang usus besar ini kira-kira 1,75 meter. Bisa kita bayangkan ya, lumayan panjang, 1,75 meter. Besarnya sekitar 2 kali usus halus. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan sisa-sisa makanan dan penyerapan air. Sisa zat cair dialirkan ke ginjal. Kemudian selanjutnya diproses menjadi air seni. Tahu ya air seni ya? Kalau kita pipis itu atau kita buang air kecil itu. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk. Nah, bakteri pembusuk ini berguna untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Bahan yang telah dibusukkan oleh bakteri berupa kotoran. Nah, kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus. Selain kotoran yang berbentuk padat, ada cairan dan gas. Nah, cairan keluar melalui lubang kemih berupa air seni, sedangkan yang berbentuk gas itu dikeluarkan berupa kentut. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini ya, ini gambar dari usus besar tadi ya, ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita resume sebentar ya, supaya kita tambah paham. Kita resume sebentar apa yang tadi kita bahas sebelum kita masuk pada hubungan makanan dan kesehatan. Coba saya mau tanya nih sama Mbak Aisyah. Tadi di awal disebutkan apa saja sih alat pencernaan pada manusia. Nah, jadi alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari apa saja? Coba Mbak Aisyah sambil mengingat-ingat sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa saja?
pencernaan manusia terdiri dari apa saja? Coba Mbak Aisyah. Ya, betul. Alat pernafasan. Mbak Hilda sambil diingat-ingat ya. Alat pernafasan pada manusia tadi terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Lalu yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan itu apa tadi ya kira-kira? Coba Mbak Hilda, yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Halo Mbak Hilda, apa yang menyebabkan gangguan pernafasan tadi? Oh ya, coba kalau Mbak Aisyah. Yang menyebabkan gangguan pernafasan. Ya, betul, bisa. Gas CO2 atau udara kotor yang dihirup manusia. Nah, udara kotor yang dihirup manusia itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lalu, alat pernafasan pada ikan tadi apa ya? Coba Mbak Hilda, alat pernafasan ikan tadi apa? Gampang sekali tadi. Coba kalau Mbak Aisyah, apa alat pernafasan pada ikan? Benar tidak taring ya? Coba kalau Mbak Aisyah apa jawabannya? Alat pernafasan pada ikan tadi. Ya, insang. Yang betul insang, Mbak Hilda ya. Lalu, kalau cacing, alat pernafasan pada cacing. Alat pernafasan pada cacing. 100 buat Mbak Hilda. Benar, kulit. Kulit. Ya. Lalu kita masuk pada organ pencernaan makanan pada manusia ya. Nah, tadi proses pencernaan makanan tadi terbagi menjadi 2. Yuk, pencernaan apa saja? Pencernaan makanan secara apa? Tadi ada 2. Coba Mbak Aisyah. Proses pencernaan makanan secara apa dan apa? Ayo. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 2. Apa dan apa? Halo Mbak Aisyah. Kunyah dan Mbak Hilda
sedikit lagi ya, betul ya. Yang betul itu tadi secara mekanis. Jadi pencernaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, yang secara mekanis itu dikunyah. Dia terjadi dalam mulut dan kerongkongan. Sedangkan yang secara kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Lalu, untuk susunan alat pencernaan ada 13 tadi. Masih ingat tidak? Apa saja yang sudah saya ingatkan tadi? Kalau bisa diingat-ingat. Siapa tahu nanti ujian keluar. Susunan alat pencernaan yang 13 tadi. Yang pertama apa kira-kira? Mbak Elda ingat? Mbak Aisyah? Lupa? Ya, saya ulangi lagi ya, biar nanti ingat ya. Nah, coba kita tunggu. Ya. Nah, Mbak Aisyah, betul itu ya? Betul. Pertama gigi, lidah, kelenjar ludah, tenggorokan. Lalu apa yang kelima? Lambung. Yang keenam, kelenjar pankreas. Yang ketujuh, hati. Yang kedelapan, kantong empedu. Yang kesembilan, usus halus. 10, usus besar. 11, usus buntu. 12, umbai cacing. Lalu yang terakhir, anus. Kalau bisa itu diingat-ingat ya. Susunan alat pencernaan ada 13. Sekali lagi saya ingatkan, susunan alat pencernaan ada 13. Yang pertama gigi, 2 lidah, 3 kelenjar ludah, 4 kerongkongan, 5 lambung, 6 kelenjar pankreas, 7 hati, 8 kantong empedu, 9 usus halus, 10 usus besar, 11 usus buntu, 12 umbai cacing. Lalu yang terakhir 13 anus. Untuk yang rongga mulut, gigi terdiri dari berapa jenis? Masih ingat gak? 3, ya betul Mbak Aisyah. Apa saja Mbak Aisyah? Gigi apa saja? Seratus, pintar Mbak Aisyah. Lalu kita masuk pada lidah tadi. Nah, di dalam lidah itu terdapat saraf peka terhadap rasa. Nah, lidah bisa merasakan apa saja? Coba Mbak Hilda. Ya. Lalu apa lagi? Tadi ada berapa tadi? Ya, betul, pahit, manis. Ya. Satu lagi Mbak Hilda, apa? Ayo.
100 Mbak Elda. Betul. Kalau yang manis, nah tadi di mana? Terletak di mana? Lidah sebelah mana? Ya, siapa yang bisa menjawab ini? Ini biasanya sering keluar pada saat ujian. Perasa manis terletak 100 buat Mbak Hilda. Kok Mbak Hilda, Mbak Aisyah. Mbak Hilda masih kurang tepat ya. Yang betul terletak pada lidah paling ujung atau di depan. Ini diingat-ingat, biasanya sering keluar pada saat ujian. Entah itu nanti perasa manis atau pahit, asin atau asam, ini diingat-ingat. Kita masuk pada kerongkongan. Nah, tadi di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas. Disebut apa itu gerakan meremas-remas tadi? Gerakan apa itu? Ada yang tahu? Ini biasanya juga sering keluar ini pada saat ujian. Ada yang tahu tidak? Gerakan meremas-remas pada kerongkongan disebut gerakan apa? Mbak Aisyah atau Mbak Hilda? Lupa semua ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gerakan meremas-remas yang terjadi dalam kerongkongan itu disebut juga dengan gerakan peristaltik. Lalu kita masuk pada nih tadi, usus halus. Nah, di dalam usus halus ini berlangsung apa? Masih ingat tidak? Di dalam usus halus ini tadi berlangsung apa? Terjadi apa? Di dalam usus halus, ayo diingat-ingat tadi terjadi proses apa pada usus halus tadi? Pencernaan. Coba kalau Mbak Aisyah. Pencernaan yang sangat lama. Ya, hampir-hampir betul ya. Yang betul tuh di dalam usus halus berlangsung penyerapan sari-sari makanan. Lalu masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat tadi bakteri apa ya? Yang berguna untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Di dalam usus besar tadi terdapat bakteri apa? Bakteri ini berguna untuk membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Ada yang tahu bakteri apa? Kalau Mbak Aisyah, apa jawabannya? Bakteri apa ya kira-kira ya terdapat pada usus besar?
tadi sudah disebutkan fungsinya berguna untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Mudah sekali kok. Lupa ya? Ya nggak apa-apa. Jadi di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk. Gampang aja, bakteri pembusuk yang gunanya untuk membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Lalu lambung atau bisa juga disebut dengan perut besar. Terletak di mana tadi lambung itu? Masih ingat tidak? Lambung terletak di mana? Masih ingat lambung terletak di mana? Seratus, Mbak Aisyah, pintar. Betul. Terletak pada bagian perut kiri atas. Nah, terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Berarti tadi sudah lumayan ya. Nah, walaupun ada yang lupa-lupa, tapi sudah Ibu rasa sudah cukup paham dan masih banyak yang diingat. Baik, kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang ketiga tadi, yaitu sebentar. Nih, hubungan makanan dan kesehatan. Kita masuk pada bahasan mengenai hubungan makanan dan kesehatan. Nah, makanan diperlukan makhluk hidup karena merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap tumbuh dan sehat. Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Ada yang tahu tidak? Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Ada yang tahu nggak zat makanan apa saja yang diperlukan tubuh? Sayuran dan buah. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Betul sekali ya Mbak Elda ya. Sayuran dan buah itu termasuk makanan bergizi. Jadi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang pertama adalah makanan bergizi. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Nah, yang pertama, penghasil energi. Zat makanan berfungsi sebagai penyedia energi. Contohnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Dia cepat sekali dicerna. Cepat sekali diubah menjadi energi. Yang kedua, zat makanan pembangun. Nah, zat makanan pembangun ini berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Zat inilah yang berjasa membuat kita bertambah besar. Kita bertambah besar berkat zat makanan pembangun ini ya. Nah, bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Lalu yang ketiga, zat pengatur. Zat makanan
ini berfungsi sebagai pengatur terjadinya proses-proses di dalam tubuh. Yang termasuk zat pengatur ini adalah vitamin. Nah, berikut bahan makanan yang mengandung gizi. Yang pertama, karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, terigu, kentang, umbi-umbian, dan sagu. Nah, manfaat karbohidrat antara lain sebagai berikut: penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberi rasa kenyang. Yang kedua, lemak. Lemak dapat kita peroleh dari hewan, misalnya susu, telur, keju, dan mentega. Ada yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, minyak sayur, dan margarin. Nah, adapun manfaat dari lemak, yang pertama, memberi sumber tenaga. Kedua, cadangan lemak di kulit dapat melindungi organ tubuh bagian dalam, misalnya ginjal, jantung, dan hati. Manfaat lemak yang ketiga yaitu pelarut vitamin A, D, E, dan K, sehingga mudah diserap oleh usus halus. Sedangkan yang keempat, manfaat lemak adalah penghambat panas tubuh agar tidak banyak yang keluar. Dan yang terakhir adalah pemberi rasa kenyang. Lalu yang ketiga, protein. Menurut sumbernya, protein berasal dari yang pertama hewan, atau disebut juga dengan protein hewani. Nih, seperti contoh hati, daging, telur, ikan, susu, dan keju. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan, atau disebut juga dengan protein nabati. Contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe, seperti pada gambar ini ya. Oh ya, karena waktu tinggal 3 menit, kita sudahi dulu, karena setelah ini ada kelasnya Pak Arik ya. Baik, sebelum Ibu tutup, ada pengumuman. Karena kemarin ada kendala pada saat mata pelajaran matematika, maka ada kelas pengganti, yaitu hari Minggu ya, jam 7 malam, tanggal 25 Januari. Karena saya ulangi lagi ya, karena kemarin Selasa ada kendala pada pelajaran matematika, maka akan saya ganti pada hari Minggu 25 Januari jam 7 malam. Itu dulu pengumuman dari saya. Baik, sebelum kita tutup, kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi besok insyaallah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.